Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita membahas tentang satu hal yang mungkin kita lupa, tentang ibadah haji atau umroh. Menurut bahasa, secara bahasa, haji berarti menyengaja atau mengunjungi. Tetapi dalam terminologi atau istilah agama kita, haji itu berarti berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan seperti wukuf, tawaf, sa'i, serta amalan-amalan lainnya pada suatu masa tertentu untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan di tanah suci Makkah, Madinah dan sekitarnya. Sehingga siapapun yang berangkat ke sana tentu orang yang mampu dan memiliki bekal materi yang cukup. Setelah kita semuanya mendengarkan ceramah ini, mungkin kita akan mempunyai dua kesimpulan. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar mempunyai kesempatan bisa melaksanakan keinginan haji dan umroh. Yang kedua, mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar tidak punya kesempatan untuk melaksanakan keinginan haji dan umroh. Nah, untuk memahami bahasa punya kesempatan atau tidak punya kesempatan dalam konteks haji dan umroh, kita cukup mengingat contoh nyata, yaitu tentang tukang beca naik haji, penjual gorengan naik haji, atau mungkin kita lihat sinetron tukang bubur naik haji, dan seterusnya. Kemudian kita lihat teman atau tetangga kita yang mampu beli mobil 100 juta, 200 juta, 500 juta, hingga 1 miliar, tapi belum haji juga, walau ongkos haji hanya sekitar 40 jutaan saja. Nah, itulah yang namanya rahasia haji. Banyak orang yang mampu tapi tidak sempat. Ada yang sempat tapi ia tidak mampu. Ada lagi yang sempat dan mampu tapi tidak sehat. Ada yang mampu, sempat dan sehat, tetapi harus menunggu 15 tahun lagi. Ada yang mampu, sempat, sehat, tapi hatinya tidak bergerak untuk melaksanakan ibadah haji. Maaf sekali lagi para hadirin, para pendengar radio Ergita FM yang saya hormati. Saya tidak ada niat untuk menyindir orang-orang yang miskin atau orang kaya sekalipun. Saya hanya berbicara tentang konteks pemahaman kesempatan itu tadi. Kalau haji itu panggilan, dipanggil atau terpanggil. Untuk memudahkan memahami kata panggilan, dipanggil atau terpanggil, kita sandingkan saja padanan perubahan kata panggil dengan daftar. Panggilan, dipanggil, terpanggil dengan daftaran, didaftar, atau terdaftar. Untuk jadi terdaftar, kita harus daftar terlebih dahulu. Setelah kita tahu adanya pengumuman pendaftaran, dan kita juga harus pastikan bahwa kita sudah ada di daftar. Untuk jadi terdaftar, kita harus daftar terlebih dahulu setelah kita tahu ada pengumuman pendaftaran. Dan kita juga harus pastikan bahwa kita sudah
ada dalam daftar. Begitu juga sebelum kita jadi terpanggil, tentu kita harus merespon panggilan agar kita bisa dipanggil dan masuk daftar terpanggil. Allah sudah menyebarluaskan panggilan atau undangan ini kepada seluruh umat manusia. Undangan ini sudah dibuat oleh Allah dan disebarluaskan untuk hambanya sejak ribuan tahun lalu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undangan ini akan tetap ada sampai akhir zaman. Panggilan itu tidak ditujukan khusus layaknya undangan resepsi, undangan dinner, cocktail party, atau jenis undangan lain, di mana kita mempunyai pilihan mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa. Kadang-kadang malah ada perasaan tidak enak pada si pengundang bila tidak menghadiri. Panggilan yang satu ini adalah sebuah inisiatif yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas dasar takwa yang mengharuskan diri kita untuk mau hadir. Harus bisa hadir, harus merasa tidak enak jika tidak hadir. Memang benar-benar tidak ada pilihan lagi bagi yang berkesempatan, harus hadir. Urusan undangan yang satu ini, kaitan tanggung jawabnya lebih berat daripada sekedar tidak enak pada si pengundang. Tidak semudah itu. Lantas kita bisa menghubungi si pengundang dan dengan enteng memohon maaf atas ketidakhadiran kita karena bermacam alasan-alasan tertentu. Para pendengar, para mustami'in Radio Ergita FM radhiyallahu ankum wa barakalakum. Sebagaimana sama-sama diketahui bahwa ibadah haji pada hakikatnya adalah napak tilas atau perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mewujudkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak monoteis, bapak monoteisme, bapak tauhid. Sebab beliaulah yang pertama kali yang dapat membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rasional dan menolak ketuhanan Tuhan-Tuhan yang lainnya secara rasional pula. Untuk itu, beliau pula lah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan seruan panggilan menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, maka Allah berfirman kepadanya, serulah manusia untuk pergi haji. Nabi Ibrahim agak ragu, apakah suara panggilannya akan didengarkan atau tidak. Ibrahim berkata, ya Tuhan, bagaimana suaraku ini bisa sampai? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seru sajalah, aku yang akan menyampaikannya. Kemudian naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Jabal Qubaish dan menyeru, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk berhaji di rumah Allah ini, agar Allah mengganjar kepadamu syurga dan melepaskan dari siksa api neraka. Maka berhajilah. Kemudian orang-orang menyahuti panggilan itu
sembari membaca talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para mustami'in, para pendengar radio Erkita FM, radhiyallahu wa barakalakum. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu seandainya ada orang yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-96. Bunyinya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi Allah yang memanggil dan kita dipanggil. Tetapi hanya sebagian saja dari kita yang terpanggil. Itu semua tergantung respon kita setelah menerima panggilan. Saya pikir kurang tepat apa yang kita lakukan ketika ada orang yang mau berangkat haji atau umroh. Kita ngomong atau titip pesan, nanti nama saya disebut ya. Ini kurang tepat saya kira. Karena sebenarnya bukan kapasitas manusia atau jamaah untuk melakukan panggilan ini. Cukuplah kita minta didoakan saja sesuai apa yang kita harapkan, karena sesungguhnya sebagai insan kita mesti saling mendoakan dalam kebaikan. Kemudian berikutnya ada juga istilah belum ada panggilan. Saya sebenarnya kurang setuju dengan penyebutan haji adalah panggilan Allah atau dengan alasan belum ada panggilan. Dengan penyebutan panggilan Allah itu kok kayaknya mengesankan bahwa Allah itu pilih kasih kepada hamba-hambanya. Lah apa itu berarti orang yang belum haji itu bukan orang pilihan? Bukan orang-orang yang disukai Allah? Apakah Allah lebih memandang orang yang berhaji itu lebih mulia daripada mereka yang belum haji? Apakah Allah sama sekali tidak melihat niat dan usaha hambanya untuk bisa berangkat ke tanah suci? Allah itu pasti suka kepada semua hamba yang beribadah kepadanya. Dan itu tidak terbatas hanya kepada ibadah haji saja. Allah pasti juga suka kepada mereka yang melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Asal dengan satu syarat, bahwa semua itu dilakukan benar-benar niat karena Allah, bukan karena pamer atau niat-niat keduniaan lainnya. Jadi istilah haji itu panggilan Allah akan lebih tepat bila diganti dengan haji adalah atas izin Allah. Itu Pak ya. Seperti itulah kira-kira menurut saya yang dhaif ini. Yakinlah bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Untuk bisa menjadi yang terpanggil, niat saja tidak cukup. Harus dengan niat dan keinginan yang kuat yang dimanifestasikan dalam tindakan kita. Berdoa setiap waktu dan mengerahkan segenap tenaga dan usaha untuk bisa pergi ke Baitullah. Keinginan yang kuat akan menuntun kita ke jalan menuju Baitullah. Kalau ternyata sampai menjelang ajal kita belum bisa merealisasikan niat dan keinginan kuat kita untuk mengunjungi Baitullah dengan berbagai alasan, kita masih ada peluang untuk berhaji, yaitu anak cucu kita yang menghajikan. Kemudian masalah belum siap. Saudara-saudaraku,
para pendengar radio Ergita FM yang saya hormati. Jika kita lahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim, bukankah kita sudah disiapkan sejak dini? Bukankah rukun Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji? Jika Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka rukun Islam merupakan tiang-tiang penyangga utama bangunan itu. Bangunlah tiang-tiang itu dan mulailah dari yang paling bisa dan memungkinkan untuk dibangun. Sejak dini semestinya kita juga sudah harus siap-siap menyediakan material-material yang diperlukan untuk membangun tiang-tiang tersebut. Kenyataannya banyak yang sekedar atau bersungguh-sungguh membangun 4 tiang dan mengesampingkan 1 tiang yang lainnya. Ini para hadirin yang harus dipahami. Semua rangkaian ibadah haji adalah mengandalkan fisik. Usia kita semakin tua, dan semakin tua akan semakin berat melaksanakan ibadah haji. Maka lebih afdol ibadah haji itu dilaksanakan selagi muda dan sehat, sehingga bisa melaksanakan semua rukun yang wajib dan sunnahnya berhaji. Sudah menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada saat ini ibadah haji di negara kita menjadi suatu ibadah yang sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya waiting list yang sangat banyak, antrian yang begitu bejibun, sangat panjang, sehingga masa tunggu untuk pemberangkatan haji menjadi sangat lama. Kalau hari ini kita ke kantor Departemen Agama atau Kementerian Agama saat ini untuk daftar haji, saya pastikan bahwa kita punya kesempatan berangkat haji itu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Bahkan ada wilayah yang daftar tunggunya itu sudah sampai 20 tahun lebih. Berapa umur kita sekarang? Kalau tidak daftar haji sekarang, mau berangkat kapan? Inilah yang menjadi renungan umat Islam yang ada di Indonesia. Sebab untuk mau pergi haji saja mesti antri 10 sampai 25 tahun lamanya, bahkan bisa jadi bisa lebih lama lagi. Panjangnya daftar tunggu haji ini menggambarkan tingginya minat masyarakat untuk bisa berangkat haji. Ini bisa kita maklumi karena ibadah haji merupakan amalan yang paling utama dan memiliki keabdolan yang sangat besar. Menurut beberapa hadis yang pernah saya baca, selama orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak melakukan dosa syirik dan maksiat, maka tidak ada pahala yang lebih pantas bagi mereka selain mendapatkan surga. Allah juga pasti akan mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan dan sekaligus mengampuni semua dosa-dosanya. Hampir bisa dipastikan karena antrian panjang haji, orang akan beralih ke umroh atau haji kecil. Orang yang umroh akan meningkat tahun-tahun mendatang. Perkembangan ekonomi Indonesia yang relatif stabil meningkatkan jumlah kelas menengah umat Islam di Indonesia. Pada saat yang sama memberikan peluang lebih besar lagi bagi kelas bawah untuk menabung, untuk membiayai perjalanan naik haji atau umroh. Karena itu pula jumlah muslimin muslimat yang berniat naik haji dan umroh dipastikan bakal berlipat ganda. Bisa jadi nanti pergi umroh pun menjadi sulit dan harus masuk daftar waiting list atau daftar tunggu karena bisa jadi visa umroh pun terbatas jumlahnya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan.
yang dapat saya simpulkan pada saat ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan umroh, dan bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, kita dipanjangkan umur dan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.